boleh kita menebarkan atau memposting dakwah sunnah di media sosial untuk niat menyebarkan sunnah, tapi kita sendiri belum bisa melaksanakan, gimana tuh Ustaz? Akhi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'malun. Lima taquluna ma la ta'malun. Ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Betapa besarnya kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Jadi gimana dong? Caranya gini, antum belum lakukan, share, setelah itu lakukan. Pertanyaannya satu Pak, apa alasan kamu belum bisa melakukan? Apa alasan kamu? Introspeksi dong. Kenapa saya belum bisa melakukan ini? Kalau itu alasannya sangat syar'i karena darurat dan yang lainnya, alhamdulillah. Karena alasannya malas Ustaz, wah ini bahaya. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj Pak, melihat ada orang yang digunting mulutnya dengan gunting apa? Api neraka. Lalu Rasul dikatakan kepada Rasulullah, haula'i khutaba'u ummatik, itu penceramah umatmu hai Muhammad. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Ini buat saya banget nih Pak. Dan seluruh penceramah ini kalau rajin ceramah tapi nggak ngamalin apa yang disampaikan, kena ancaman ini nih. Sama antum rajin nge-share ke orang, share, yang penting saya dapat pahala, satu orang satu onta merah, tapi nggak diamalin, tetap dapat dosa. Jadi caranya gimana dong? Amalkan. Ya. Maka dari itulah penting mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Harus. Dan jihad melawan hawa nafsu itu kata Ibnu Qayyim dasar dari segala jihad. Ya. Apa hukumnya liko? Akhi, liko itu apa sih? Liko bahasa Arabnya ketemu. Kalau cuma ketemu nggak masalah. Liko maksudnya Ustadz bikin halaqah ilmu. Bikin halaqah ilmu bagus. Tapi masalahnya siapa yang ngajar di situ? Kakak kelas Ustadz. Kakak kelas apa keilmuannya? Bisa bahasa Arab nggak? Enggak. Udah belajar ushul fikih? Enggak juga. Terus dia ngajar pakai apa? Ya akhi, yang boleh ngajar dalam majlis taklim itu hanya orang-orang yang kuat keilmuannya, yang sudah menguasai ilmu. Adapun yang belum menguasai ilmu nggak boleh dia ngajar. Ya akhal Islam, azani Allah wa ya. Apalagi kalau misalnya sampai ada sistem, pokoknya kamu nggak boleh ngaji ke yang lainnya, harus di liko ini saja, nggak boleh yang lain. Ini hizbiyah lagi, Pak. Membatasi dan menggerak. Loh, Ustadz juga melarang kok untuk ngaji ke si fulan dan ke si anu. Tadi dulu. Ngelarang ngaji ke si fulan itu ada dua keadaan. Keadaan pertama alasannya diterima secara syariat. Keadaan kedua alasannya tidak sesuai syariat. Alasan yang diterima syariat adalah ngelarang ngaji karena pemikirannya sesat. Gak masalah, sesuai syariat. Bukti-buktinya jelas kalau dia sesat. Yang kedua, ngelarang ngaji ke si fulan karena dia bukan ahlinya. Ilmunya dangkal. Belum paham tentang agama secara mendalam. Maka dilarang, jangan. Ini pun sesuai syariat. Tapi kalau dilarang, kamu gak boleh ngaji ke dia. Kenapa? Karena dia di luar kelompok kita. Nah, ini nggak benar nih Pak, ini hizbiyah. Ini hizbiyah, wallah. Ya.
Bagaimana menyikapi keluarga yang belum kenal sunnah sehingga mengharuskan melakukan ritual adat seperti barzanji dan sebagainya? Akhi, dalam berdakwah itu nggak bisa langsung saklek, simsalabim, berubah. Emangnya megaloman apa? Berubah. Nggak bisa, akhi. Pahamkan sedikit-sedikit. Dakwakan dulu yang paling urgen, tauhid. Pahamkan dulu tentang tauhid, jadikan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Pahamkan pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Sedikit-sedikit. Ini langsung digetok. Woi, bid'ah tahu? Tuh. Gimana orang akan terima? Tidak paham dia, Pak. Bid'ah aja nggak paham. Masalahnya kita tergesa-gesa dalam berdakwah juga salah, Pak. Maka sebelum kita mendakwahi dia, konsultasilah kepada para ahli ilmu. Bagaimana caranya saya mendakwahi dia, Ustaz? Maka ahli ilmu akan bertanya kepada antum yang mau berdakwah, apa ilmu Anda dalam berdakwah? Saya belum punya ilmu, ya udah jangan berdakwah dulu. Caranya gimana dong menyelamatkan keluarga saya? Sabar. Ada hal yang perlu diperhatikan dulu oleh kamu. Jangan sampai gara-gara kamu dia semakin lari dari kebenaran. Ya. Nah, ini akal Islam, azza-jalla. Jadi tetap bukan kita tidak mendakwahi masalah itu. Nanti suatu ketika ada waktunya insya Allah. Pahamkan dulu dasar-dasarnya yang paling penting dulu deh, yang paling urgent. Ya. Ada teman saya yang dulunya rajin ngaji, sholat 5 waktu juga rajin, dan tiba-tiba dia futur dan kurang yakin akan kebenaran. Biasanya yang kayak ginian nih Pak, ngajinya ngonclak-ngenclok Pak. Bener. Motonya apa? Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Bener Pak. Ngajinya monclak-menclok, ilmunya belum kuat, belum bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Akhirnya apa? Puyeng dia. Lama-lama ragu. Jadi sebetulnya yang benar yang mana sih? Pusing saya. Lama-lama setan masuk. Lu ngapain ngaji kalau seperti ini keadaannya? Udahlah. Ternyata semuanya merasa paling benar sendiri. Akhirnya futur, tinggalkan. Inilah Pak. Antum di awal-awal ngaji gak masalah, antum pilih-pilih dulu untuk menyelamatkan agama dulu sebelum kokoh dan matang ilmu kamu. Iya. Gak masalah ya awal Islam. Itu untuk keselamatan agama kita. Karena masalahnya antum yang baru ngaji belum punya parameter yang jelas untuk menilai ini kebenaran, ini kebatilan. Sekarang ketika antum baru ngaji, apa coba parameter antum untuk menilai ini hak, ini batil? Ya kan dia bawa Quran hadis Ustaz. Loh, Rasulullah mengatakan orang Khawarij juga bawa Quran hadis. Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membawakan hadis-hadis dan membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan. Yamrukuna minad din, mereka pun melesat dari agama. Bayangkan, bawa Quran, bawa hadis tapi kok melesat dari agama, gimana coba? Enggak masalah Pak, di awal-awal Anda menuntut ilmu, berhati-hati itu penting sekali Pak. Wallahi keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ngelewatin majlis Mu'tazilah ditutup telinganya. Padahal beliau hafal 1 juta hadis, ngelewatin majlis Mu'tazilah ditutup telinganya. Kita boro-boro hafal 10 hadis, tapi telinga kita dibuka kemana-mana. Gimana nggak futur? Gimana nggak bingung? Susah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, disinilah kita penting mencari guru yang benar-benar mumpuni ilmunya,
kuat dan dalam keilmuannya, lurus akidah dan manhajnya, supaya kita selamat di awal-awal. Ikhwatul Islam azani Allah. Nah itu, ya. Aduh, ini kok tulisan susah banget sih Pak. Bacain dong. Apakah orang tua juga harus menasihati? Harus menasihati anak. Menasehati, kirain manasin hati. Menasihati anaknya dengan cara yang baik. Dan bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak, Pak? Seorang bapak itu harus tahu dong psikologi anaknya. Masa udah lama, udah gede belum paham juga sifat anaknya? Berarti bapak itu nggak perhatian sama anak tuh. Orang tua harusnya paling paham dong bagaimana menasihati anak. Nih anak saya kalau dinasihatin marah-marah dia malah ngambek kabur. Berarti nggak maslahat. Cari cara lain. Lah ini udah 15 tahun punya anak nggak paham-paham, kebangetan nih orang tua. Berarti ini orang tua nggak mendidik banget ini, nggak perhatian sama anak. Orang tua yang baik dia paham betul sifat karakter anaknya, paham betul apa sih yang dimau anaknya, paham betul cara yang terbaik menasihati anaknya, karena dia sudah bergaul dengan anak lama sekali, dari semenjak orok dia tahu. Penting orang tua jangan cuek sama anak. Emang antum sebagai bapak kerjaan cuma cari nafkah doang selesai udah? Enggak. Itu anak antum ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab itu. Maka antum lihat, pelajari secara sesama. Enggak masalah antum konsultasi dengan para psikologi anak atau antum baca psikologi anak. Biasanya kan ada tingkatan-tingkatan anak umur segini biasanya sifatnya begini, anak remaja biasanya akan sifat begini. Bagaimana cara menghadapinya? Penting, Pak. Penting itu. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan dan nasihat kepada anak mau terima. Yang kedua, antum juga jangan sampai memberikan kepada anak lingkungan yang buruk. Capek antum mendidik anak, tapi lingkungannya buruk, rusak. Rusak bukan karena antum, tapi karena lingkungan. Maka kalau antum melihat ini lingkungan saya ini nggak cocok banget buat anak saya, pindah, cari lingkungan yang lebih baik, nggak masalah kok. Yang terpenting adalah untuk pendidikan anak kita.